Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Liputan 4 TV dimanapun saja berada, bersama saya Agus Maulana. Selamat siang, selamat sejahtera, dan jumpa kembali bersama saya dan wawancara khusus kali ini dengan Bung Leo, biar lebih akrabnya dipanggil Bung Leo ya. Bung Leo ini merupakan Ketua DPC LSM RIP Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan bincang-bincang langsung aja ya Bung Leo ya. Habis kita sudah makan siang ini, mungkin Bung Leo bisa memberikan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang lagi viral di medsos ataupun di media online ya, di tempat terkait dengan latar belakang yang membuat Bung Leo ini menyurati untuk konfirmasi terkait dengan penggunaan anggaran tentunya di 23 OPD di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin dalam hal ini beliau bisa menjelaskan secara langsung dengan pemirsa Liputan 4 TV, khususnya masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Silakan boleh. Baiklah Mas Agus, menyikapi permasalahan terkait 23 OPD yang sudah kita berikan surat konfirmasi, klarifikasi dan permintaan informasi. Itu kita bukan tidak berdasar, Mas Agus. Kita selaku lembaga kontrol sosial di masyarakat ini di bawah lindungan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat serta Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan juga dasar kita mempertanyakan terkait kegiatan-kegiatan di OPD tersebut, terkait penyediaan barang dan jasa di setiap OPD, itu kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan juga kita mempertanyakan dan meminta jawaban klarifikasi, meminta informasi, itu juga berdasarkan yaitu Inpres Nomor 80 Tahun 2003 Bab 1, yaitu tentang transparansi pengadaan barang dan jasa. Dan juga Bab 5 Pasal 48 Ayat 6 itu bahwasanya aparatur pemerintah wajib memberikan tanggapan dan informasi kepada setiap masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, jadi kita di sini bukan melayangkan surat tanpa dasar, dan juga yang kita surat itu terkait anggaran-anggaran. Anggaran-anggaran di setiap OPD, di mana anggaran tersebut ada kejanggalan-kejanggalan, ada yang menurut saya terlalu merupakan satu pemborosan terhadap anggaran. Dan kegiatan tersebut mesti kita tindak lanjuti selaku kontrol sosial ini. Dan juga kita selaku LSM ini adalah mata dan telinga masyarakat. Dan juga kita merupakan mitra dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi kita dalam hari ini harus bersinergi. Kita melayangkan surat itu langkah awal, Mas Agus. Langkah awal kita dalam menindaklanjuti suatu dugaan. Dan juga dengan surat konfirmasi klarifikasi itu kita mengedepankan azas praduga tak bersalah. Artinya sebelum dia dilakukan pengaduan ke APH melalui temuan data dari LSM RIP, saya melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Benar Mas Agus, benar. Ya, makanya tujuan saya itu kita melakukan konfirmasi klarifikasi itu langkah awal kita sebelum permasalahan tersebut yang menurut kita ada dugaan-dugaan markup, indikasi korupsinya, permasalahan tersebut sebelum kita limpah ke aparat penegak hukum. Nah, jadi ini langkah awal yang kita ambil dalam setiap menyikapi suatu permasalahan maupun dugaan-dugaan yang kita temukan. Itu langkah awal dari selaku social control. Iya benar Pak. Sekarang nih kalau dari Pak Liu langkah awal konfirmasi, sekarang ini ada respon awal ya. Respon awal dari dinas-dinas OPD atau OPD yang disurati. Sejauh ini apa responnya? Apa sudah ada menanggapi atau belum? Itu bagaimana Mulyo? Yang sudah dilakukan Mulyo dengan 23 OPD itu? Sejauh 3 kali kita melayangkan surat konfirmasi klarifikasi, ini 3 tahap ya Mas Agus. Yang pertama itu 8 OPD kita surati. 1 minggu dari situ kita surati lagi 7 OPD. Dan di minggu ketiga kita surati lagi 7 OPD. Jadi 8 OPD. Jadi jumlahnya 23 OPD. Dan dalam setiap surat klarifikasi itu setiap OPD itu bermacam-macam tanggapannya Mas Agus. Ada yang menanggapi
langsung melalui surat minta dihadir, ada yang menanggapi lewat minta datang ke kantor menjelaskan kegiatan yang kita pertanyakan, dan ada juga bahkan nggak menanggapi sama sekali. Sudah 6 kali kita berusaha menemui kepala dinas tersebut. Ini tidak perlu saya jelaskan di sini, Mas Agus ya. Sepertinya kepala dinas ini alergi terhadap kontrol sosial ini. Ya, namun saya selaku ketua DPC LSM RIP tetap ya legowo aja. Karena gini, kita menyurati itu kita membutuhkan jawaban agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi terkait tanggapan dari dinas-dinas bahwasanya kegiatan yang mereka lakukan itu sudah terrealisasi ataupun kegiatan itu dibatalkan, itu kan keterangan dari pihak mereka. Namun kita di sini juga bisa menganalisa setiap permasalahan itu. Nah, jadi terkait ada tanggapan atau tidak, itu bagi saya tidak ada masalah itu, Mas Agus. Sudah langkah awal sudah benar, Mas Agus. dilakukan dengan konfirmasi terlebih dahulu. Benar, Mas Agus. Hal ini dilimpahkan kepada pihak APH dalam hal ini. Ya, benar, Mas Agus. Sejauh ini, Bung Leo, apakah ada indikasi atau dugaan pelanggaran atau penyimpangan dana yang menjadi sorotan LSM RIP selaku pengawas ya dalam hal ini terhadap OPD yang sudah disurati dari apa tanggapan Bung Leo sendiri? Kalau terkait masalah itu, ini masih dugaan, Mas Agus. Sebab kita sebagai lembaga kontrol ini tidak bisa memastikan itu, menjustis itu bahwa itu korupsi, itu tidak boleh. Di sini kita sekedar menduga. Makanya kita kembali lagi tadi saya bilang bahwa kita perlu klarifikasi terkait kegiatan tersebut. Dari jawaban mereka, dari OPD-OPD tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan ini terlaksana, kegiatan ini tidak terlaksana. Dan kita soroti ada kegiatan yang menurut saya ini terlalu pemborosan terhadap anggaran. Ya, seperti contoh perjalanan dinas meeting luar kota. DL ya. Kerennya DL ini. Jadi setiap OPD ini kepala dinas sedang DL. Nah, itu jawabannya. Jadi kegiatan itu berulang-ulang sampai belasan kali. Nah, dan memakan anggaran biaya yang tidak sedikit. 150 juta dalam satu kegiatan. Paling kecil minimal itu 60 juta. Belum lagi sewa hotel, tiket pesawat. Apakah kegiatan ataupun anggaran Kabupaten Oku ini harus dihabiskan dengan cara seperti itu? Nah, di sini peran kontrol sosial harus hadir. Kita harus luruskan hal yang seperti ini. Dan juga ada kegiatan yang nilainya miliaran rupiah. Padahal kegiatan tersebut kita ketahui tidak terlaksana. Nah, apakah kegiatan tersebut memang tidak terlaksana atau ini suatu laporan markup? Makanya kita perlu konfirmasi dan klarifikasi itu biar tidak miskomunikasi. Makan fitnah ya istilahnya. Iya, benar, Mas Agus. Nah, jadi dengan adanya surat konfirmasi dan klarifikasi ini adalah langkah awal. Langkah kedua, dijawab atau tidaknya dari OPD tersebut, kita sudah punya dasar bahwasanya setelah kita limpahkan ke aparat penegak hukum itu, kita sudah ada surat klarifikasi yang kita sampaikan. Nah, dan tanggapan dari dinas ini seperti ini. Nah, karena Mas Agus, pengalaman saya sejauh saya melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel maupun Polda Sumsel, itu kita akan dipertanyakan apakah permasalahan ini sudah yang saudara laporkan ke APH ini sudah dikonfirmasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait. Nah, itu jadi saya nggak mau jangan sampai kita salah langkah. Demi terjalinnya sinergi yang baik antara lembaga kontrol dengan OPD-OPD di Kabupaten Oku ini. Nah, tadi kan Bung Leo sendiri mengatakan dari 23 OPD yang sudah disurati, ada merespon melalui surat, ya kan? Ada melalui WA untuk ke kantor. Nah, sementara ini langkah selanjutnya nih, kalau ada OPD yang tidak merespon, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Karena untuk menyelesaikan 23 surat ke 23 OPD ini kan bukannya waktu yang sehari 2 hari, mungkin berminggu-minggu, boleh bahkan tenaga, pikiran, bahkan materi dalam hal ini ya. Benar. Apa selanjutnya Bung Leo untuk merespon tanggapan dari OPD yang tidak merespon lah? Ya, kalau saya profesional aja, Mas Agus. Terkait dia OPD tersebut mau merespon atau tidak, ataupun menganggap
langkah yang kita ambil ini salah, itu hak mereka. Saya jelaskan dari awal tadi, bekerja menjalankan profesi kita ini berdasarkan undang-undang. Nah, kita diatur undang-undang, kita dilindungi undang-undang sebagai kontrol masyarakat yang sebagai penyampung, penyalur aspirasi masyarakat, sebagai advokasi pendampingan terhadap masyarakat, dan sebagai lembaga pengawas kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi di sini kita tidak perlu memikirkan tanggapan mereka positif atau negatif terhadap kita terus jalan. Nah, dan juga permasalahan ini kalau tidak ada tanggapan, sudah pasti ini akan saya lempahkan ke aparat penegak hukum. Ya, dasar kita sudah ada. Kita sudah coba mengklarifikasi dengan baik, namun tidak ada tanggapan positif ataupun kejelasan yang jelas terkait anggaran yang mereka gunakan. Nah, ini berarti ada hal-hal yang disembunyikan, Mas Agus. Artinya mengabaikan ya. Selain mengabaikan, berarti ini ada undang-undang. Iya, ada hal yang disembunyikan. Iya. Kenapa nggak mau terbuka? Benar. Kalau memang nggak ada kesalahan yang ditutupi. Iya. Nah, jadi biarkan aparat penegak hukum nanti yang menindaklanjuti permasalahan ini, Mas Agus. Artinya salah atau benarnya bukan di lembaga kontrol sosial, lebih di pihak APH namanya. Iya, benar. Nah, menutup bincang-bincang bersama Liputan 4 TV ini, Bung Leo. Mungkin ada yang ingin Bung Leo sampaikan? Silakan Bung Leo. Terakhir saya sampaikan pada Kepala OPD yang menerima surat dari LSM Rep Oku, saya harapkan agar membuka diri, memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis terhadap surat klarifikasi yang kami sampaikan. Karena di sini kita menjaga kondisivitas Oku ini demi kebaikan bersama, dan tindakan kita, langkah kita yang kita ambil ini demi kemajuan Oku, yang mana kita lihat Oku ini sekarang ini lagi carut marut. Banyak terjadi kejadian-kejadian seperti ini, seperti tertangkapnya OTT dari KPK. Nah, itu dari contoh dari kebobrokan masalah penggunaan anggaran itu, Mas Agus. Nah, jadi di sini mari kita benahi Oku ini, dan juga jangan alergi bagi OPD terhadap lembaga kontrol sosial, karena kami adalah mitra kalian. Jadi tujuan kita baik. Jadi sekali lagi saya minta dengan bijak bahwasanya surat klarifikasi kami ini agar dijawab dengan baik, dan bagi yang sudah menerima dengan baik surat klarifikasi kami dan menanggapinya, kami ucapkan terima kasih. Itu aja, Mas Agus. Terima kasih Bung Leo atas bincang-bincangnya, penjelasannya panjang lebar ya tentunya. Mungkin dari pemirsa Liputan 4 TV ataupun yang selalu membaca berita-berita Liputan 4.com di media online, inilah sudah jelas semua dijabarkan, dijelaskan oleh Bung Leo selaku Ketua DPC LSM RIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terkait layangan surat 23 OPD yang dilakukan oleh LSM RIP Kabupaten Oku. Saya tutup, reporter Liputan 4 TV Agus Maulana dan Bung Leo selaku DPC LSM RIP Oku, Ketua DPC LSM RIP Oku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.